Mobil-mobil Eropa seperti buatan Jerman, Italia telah menguasai industri otomotif dunia selama beberapa dekade. Begitu juga dengan mobil-mobil buatan Amerika Serikat. Mereka memproduksi mobil paling klasik di dunia. Tetapi sekarang, para produsen mobil ini menghadapi gelombang kejut setelah produsen kendaraan listrik China memproduksi armada baru, yaitu mobil listrik. China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam industri kendaraan listrik selama bertahun-tahun. Dan hari ini, saatnya telah tiba ketika perusahaan China menguasai industri otomotif. Pendapatan mereka bahkan telah melebihi perusahaan internasional, meninggalkan merek terkenal seperti BMW dan Volkswagen. Tetapi bagaimana China bisa melakukan ini? Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan China telah memenangkan pertempuran kendaraan listrik dan mengungguli pemain utama seperti BMW dan Volkswagen. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin telah menguasai industri otomotif selama berabad-abad. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Jepang telah membangun ekonomi negara mereka dengan industri otomotif. Dan selama ini, China telah menjadi importir teknologi yang ditemukan di negara lain. Dengan kata lain, China adalah negara konsumen kendaraan berbahan bakar bensin tersebut. Namun hal itu tidak berarti China tidak berinvestasi dalam menemukan alternatif lain. Di sisi lain, China juga telah mendominasi sektor energi hijau, terutama energi surya, dan memproduksi sebagian besar panel surya. China telah menginvestasikan sekitar 500 miliar dolar Amerika Serikat untuk program energi bersih. Pada saat negara-negara lain menghadapi masalah energi, China sedang membangun pembangkit listrik tenaga surya di padang pasirnya untuk mempersiapkan masa depan dan bahkan untuk mengatur tren masa depan. Dan kendaraan listrik adalah salah satu bagian dari rencana besar ini. China memiliki strategi untuk mencoba mendapatkan keunggulan dalam teknologi masa depan. Dengan kata lain, China berencana untuk berinvestasi besar-besaran dalam kendaraan listrik dan hibrid selain memproduksi kendaraan berbahan bakar bensin. Ini adalah industri baru di mana China dapat menunjukkan kekuatan ototnya dan memiliki peluang lebih baik untuk berhasil. Pameran mobil Shanghai baru-baru ini menunjukkan apa yang telah China rencanakan selama bertahun-tahun. Dalam event ini, beberapa produsen mobil listrik domestik China meluncurkan beberapa armada kendaraan listrik yang tampaknya telah mengungguli kendaraan listrik perusahaan internasional seperti BMW dan Volkswagen. Ini sebagian karena eye-catchy desain EV buatan China yang mengungguli filosofi desain BMW dan Volkswagen. Dan tidak hanya itu saja, produsen kendaraan listrik China menjual lebih banyak daripada perusahaan internasional karena leverage-nya. Sebelum kita berbicara tentang leverage-nya, kita akan berbicara tentang bagaimana pendapatannya telah melampaui raksasa internasional. Pembuat EV domestik China seperti BYD dengan penjualan 69% lebih tinggi dalam 1 tahun, yang mencakup 11% dari seluruh industri mobil di China. Tetapi mengapa perusahaan internasional kehilangan pijakan mereka dan perusahaan domestik China dengan mudah memperkuat akar mereka? Ini semua tergantung pada bagaimana cara pemerintahan China melihat industri kendaraan listrik ini. Pemerintah China tidak membiarkan produsen EV dalam negeri berjuang untuk menemukan bahan baku. Pemerintah China mensubsidi mereka. Selain itu, perusahaan domestik China juga mendapatkan manfaat dari hubungan China dengan negara lain untuk mendapatkan bahan baku dengan harga murah. China telah berinvestasi besar di sektor EV dalam beberapa tahun terakhir dan menghabiskan ratusan miliar dolar Amerika Serikat untuk mencapai leverage. Para produsen mobil China terlebih dahulu memperkuat akar mereka dan setelah berhasil, mereka meneruskan leverage-nya ke semua perusahaan domestik China. Seperti BYD dari pembuat baterai berubah menjadi pembuat mobil menggunakan leverage yang sama. Sebelumnya, perusahaan ini hanyalah produsen baterai terkemuka di China dan menggunakan leverage yang disediakan pemerintah China untuk menjadi produsen mobil. Perusahaan ini memperkuat akarnya dan menjadi produsen EV karena baterai adalah komponen kunci dalam kendaraan listrik. Tidak seperti Tesla, BMW, dan Volkswagen yang mengalihdayakan baterai dari negara lain.
seperti Tesla yang mengalihdayakan baterai dari perusahaan Jepang, dan ketika perusahaan itu menghentikan produksi baterainya, dan akibatnya seluruh rantai pasokan Tesla menjadi macet. Hal ini berbeda dengan produsen EV domestik China. Setelah BYD dan produsen EV China lainnya mulai mendominasi pasar China, bahkan ke pasar internasional. Misalnya NIO, satu-satunya perusahaan yang dianggap sebagai saingan dari produsen EV multidolar Tesla. Meskipun BYD mendominasi industri mobil China, NIO memiliki rencana untuk memperluas produksi dan pabriknya di negara-negara Eropa, seperti di Norwegia, Denmark, Swedia, Belanda, dan Jerman. Dan sekarang tampaknya China telah melepaskan perusahaan EV domestiknya, baik di dalam maupun di luar China. Di China, BYD menutupi pangsa pasar China, sementara NIO memperluas pabriknya ke pasar internasional. Dengan kata lain, ketika perusahaan seperti Tesla, BMW, dan Volkswagen harus berjuang untuk mendapatkan bahan baku, perusahaan domestik China mendapatkannya dengan mudah, karena pemerintah China yang memfasilitasi semua ini. China adalah negara yang memiliki ikatan kuat dengan setiap negara, dan para produsen EV domestik China dapat dengan mudah mendapatkan bahan baku apapun yang mereka inginkan. Semua bahan mentah ini juga harus diproses terlebih dahulu, dan semua pabrik memprosesannya juga berbasis di China, sehingga perusahaan domestik China mendapatkan semua yang mereka butuhkan untuk memproduksi kendaraan listrik yang sangat murah. Karena murahnya harga penjualan EV domestik China, Tesla sampai mengumumkan pemotongan hebat pada sebagian besar kendaraannya, dan setelah itu sebanyak 40 perusahaan lain juga ikut mengumumkan pemotongan ini. Ini semua dilakukan untuk menarik pembeli China dan mendorong mereka untuk meninggalkan perusahaan domestik. Akan tetapi, tidak peduli berapa besar diskon yang ditawarkan perusahaan internasional, kendaraan EV lokal tetap akan selalu lebih murah. Karena kendaraan ini diproduksi di mana semua bahan baku tersedia dengan harga rendah, maka produksi akhir juga pasti akan jauh lebih murah. Inilah sebabnya mengapa perusahaan internasional kehilangan pijakannya di China, karena perusahaan domestik China dapat memproduksi dengan harga rendah, dan tentunya mereka dapat mengekspor dan memperoleh lebih banyak pendapatan. Para pembeli internasional tentu akan lebih memilih kendaraan listrik ini karena efisiensinya dan harganya yang murah. Dan perusahaan internasional seperti Tesla, BMW, dan Volkswagen akan kalah dalam perlombaan EV. Karena saat ini dan bahkan masa depan, kendaraan listrik China akan menutup seluruhnya pasar mobil. Saat ini, pasar mobil China adalah yang terbesar di dunia, dan peralihan ke kendaraan listrik akan mengantarkan perubahan besar.